Hari membahagiakan untuk Jordi Amat dan Sandy Walsh akhirnya datang juga. Kedua pemain keturunan tersebut akhirnya sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengambil sumpah kewarganegaraan pada 17 November lalu. Proses naturalisasi dua pemain tersebut memang telah ditunggu pelatih Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan tersebut menilai keduanya bisa meningkatkan soliditas di pertahanan tim Merah Putih. Pelatih yang akrab disapa ST tersebut sepertinya belum puas dengan kinerja lini belakang Indonesia. Itu sebabnya, PSSI diminta menyegerakan proses alih kewarganegaraan keduanya untuk menambah kekuatan jelang Piala AFF 2022. Kehadiran mereka sepertinya bakal mengubah cara bermain Indonesia. Saat ini, ST sering menggunakan skema 3 back sejajar dengan tambahan 2 wingback yang biasanya diisi oleh duo Asnawi Mangkualam Bahar dan Pratama Arhan. Lantas, bagaimana perubahan taktikal yang mungkin terjadi dengan keberadaan kedua pemain tersebut? Apakah tepat bila keduanya langsung menjadi pemain utama timnas Indonesia? Bola.com coba mengulasnya untuk Anda. Hadirnya Jordi Amat dan Sandy Walsh bakal memicu konflik internal di timnas Indonesia. Posisi keduanya saat ini dikuasai oleh para pemain lokal yang terbilang berjasa membawa Indonesia menembus putaran final Piala Asia 2023. Rahmat Irianto dan Fahrudin Wahyudi Arianto jelas jadi dua nama yang paling terusik dengan kehadiran keduanya. Asnawi Mangkualam Bahar pun mungkin juga merasa demikian lantaran memiliki pesaing baru di pos bek kanan. Jika STY memilih menempatkan pemain barunya ini sebagai starter, Sandy jelas bakal menggeser posisi Asnawi sebagai fullback kanan atau wingback kanan. Irianto pun tak lagi punya kesempatan untuk mengisi pos tersebut. Sementara Jordi mungkin akan mengambil satu tempat yang reguler ditempati Fahrudin. Pemain asal Madura United itu jadi yang paling rentan tergeser lantaran usianya yang sudah tak lagi muda. Jika butuh adaptasi, andalkan pemain lawas. Meski begitu, memaksakan mereka bermain tanpa mengenal permainan rekan-rekannya yang lain, berpotensi menghadirkan huru-hara di pertahanan. Faktor komunikasi bukan hal yang bisa ditawar dalam menggalang lini belakang. Bagi seorang penjaga gawang, tentu jauh lebih mudah mengordinir pemain di depannya yang sudah sama-sama saling memahami. Melakukan perubahan di tengah jalan akan menimbulkan kekacauan yang sejatinya bisa dihindari. Bila keduanya gagal beradaptasi dengan cepat, ST tentu tak punya pilihan lain selain mengandalkan muka-muka lama. Apalagi para pemain lawas ini sudah memahami benar gaya bermain yang diinginkannya dalam skema 3 maupun 4 back. Bagot terancam tidak memperkuat timnas Indonesia karena Piala AFF bukan agenda FIFA. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berupaya elkan Bagot bisa berpartisipasi di Piala AFF 2022. Ia pun menyempatkan diri untuk datang ke Inggris buat menemui pemain berusia 20 tahun tersebut. Tae-yong pergi ke Inggris bersama analisnya Kim Jong-jin. Maksud dari kedatangannya adalah melobi Gillingham FC agar mau melepas Bagot pada Piala AFF 2022. Nama Bagot masuk daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Akan tetapi, sosok kelahiran Thailand tersebut belum tentu bisa bermain di ajang itu. Penyebabnya karena Piala AFF tidak masuk agenda FIFA. Makanya, klub tidak kewajiban melepas pemain yang dipanggil negaranya untuk bermain pada turnamen tersebut. Pindah ke London dari Spanyol untuk menonton pertandingan tandangnya Elkan pada tanggal 22 November. Tulis Tae-yong dalam akun Instagram miliknya. Sekalian kunjungan dan rapat dengan tim Elkan, Gillingham FC, mengenai pemanggilan timnas untuk Piala AFF pada tanggal 23 Desember. Reaksi Elkan Bagot usai Shin Tae-yong mampir ke Inggris, terima kasih sudah datang. Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot memberikan reaksi usai Shin Tae-yong mampir ke Inggris bertemu dirinya. Shin Tae-yong menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke Inggris usai menjalani TC bersama timnas Indonesia U20 di Spanyol. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun disambut baik oleh Elkan Bagot. Hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram Shin Tae-yong 7777. Terlihat, Shin Tae-yong yang menggunakan jaket tebal berwarna coklat berpose dengan Elkan Bagot. Elkan Bagot kala itu sedang berlatih dengan Gillingham FC guna mempersiapkan pertandingan di Liga 2 2022-2023. Elkan pun tampak senang ditemui Shin Tae-yong secara langsung. Ia pun kemudian bereaksi di kolom komentar postingan Shin Tae-yong.
Senang bertemu dengan Anda pelatih, terima kasih telah datang ke Inggris, tulis Elkan di kolom komentar unggahan Shin Tae-yong. Tujuan Shin Tae-yong berkunjung ke Inggris dan bertemu Elkan Bagot guna meminta izin kepada pihak klub untuk melepas pemain tersebut ke Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia akan berlaga di turnamen Piala AFF 2022 pada Desember 2022 nanti. Nama Elkan pun sudah dimasukkan dari daftar skuad yang dibawa untuk Piala AFF 2022. Memang sejatinya, pihak klub boleh menolak keinginan Shin Tae-yong untuk membawa Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Pasalnya, Piala AFF 2022 bukan menjadi bagian dari kalender FIFA. Akankah pihak Gillingham FC merelakan Elkan Bagot untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022? Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule berharap taktik pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mendatangi langsung klub Elkan Bagot dan Sandy Walsh bisa membuahkan hasil. Ia ingin dua pemain tersebut bisa memperkuat Timnas Senior Indonesia di Piala AFF 2022 nanti. Shin Tae-yong datang langsung ke Inggris untuk menemui Elkan Bagot dan pihak klub Gillingham FC. Ini diketahui dari unggahan pelatih asal Korea Selatan itu di akun Instagram pribadinya. Sehari kemudian, Shin Tae-yong mendatangi klub Ipswich Town, sebagai klub pemilik Elkan Bagot. Elkan memang cuma berstatus pemain pinjaman di Gillingham. Selain ke Inggris, Shin Tae-yong juga akan ke Belgia bertemu manajemen KV Mechelen, klub Sandy Walsh. Iwan Bule pun berharap apa yang dilakukan Shin Tae-yong bisa berbuah hasil. Tujuan coach Shin Tae-yong adalah untuk meminta kesediaan manajemen Gillingham FC dan KV Mechelen, untuk memberikan izin kepada Elkan Bagot dan Sandy Walsh tampil di gelaran AFF yang akan berlangsung bulan depan, tulis Iriawan di Instagram pribadinya, Kamis, 24 November 2022. Langkah ini perlu dilakukan mengingat klub-klub tidak memiliki kewajiban melepas pemain untuk Piala AFF nanti. Seperti diketahui, Piala AFF bukan agenda resmi FIFA. Apalagi, Elkan Bagot dan Sandy Walsh tengah dihadapkan jadwal padat bersama tim masing-masing. Tentu klub harus berpikir ulang melepas kedua pemain tersebut. Sepengalaman coach Shin Tae-yong, klub akan lebih bisa kooperatif ketika kita datang ke sana menunjukkan itikat baik, kemudian meminta izin untuk melepaskan pemainnya berlaga di timnas. Maka dari itu, coach Shin Tae-yong datang langsung untuk Elkan dan Sandy, tulis Iwan Bule. Semoga usaha coach Shin Tae-yong bernegosiasi di Eropa bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Baik Elkan maupun Sandy mendapatkan izin dan keduanya dapat segera bergabung dengan Timnas Indonesia, pungkasnya. Semoga usaha coach Shin Tae-yong bernegosiasi di Eropa bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Baik Elkan maupun Sandy mendapatkan izin